Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja kita bercerita tentang sejarah dan asal-usul Cadas Pangeran. Cadas Pangeran adalah nama suatu tempat kira-kira 6 kilometer sebelah barat daya kota Sumedang yang dilalui jalan raya Bandung-Cirebon. Pemberian nama ini terkait dengan pembangunan jalan raya Pos Dendles yang melintasi daerah ini. Karena medan yang berbatu cadas, 5 ribuan jiwa pekerja kehilangan nyawanya. Hal ini membuat marah penguasa Kabupaten Sumedang, yaitu Pangeran Kusumadinata IX yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Cornel. Dan ia memprotes Dendles atas kesemena-menaan dalam pembangunan jalan itu. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendles, yang memprakarsai pembangunan jalan maut tersebut pada tahun 1809. Dahsyatnya, proyek jalan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Jalur Anyar Panarukan itu dibangun mula-mula sebagai jalan raya pos yang menghubungkan Pulau Jawa pada tahun 1809. Namun, keberhasilan Dendles itu tak terlepas dari penderitaan ratusan ribu warga Jawa yang disuruh kerja paksa atau rodi tanpa bayaran sepeser pun. Tak terhitung lagi ribuan pribumi yang tewas, baik yang melawan maupun yang meninggal dunia akibat kerja rodi. Dendles terkenal dengan kekejamannya dan berlaku sangat keras, yang disukai oleh Kaisar Perancis Napoleon. Perancis saat itu menguasai kerajaan Belanda. Sebaliknya, bagi bangsa Indonesia, kekejian Dendles sangat dibenci hingga ia mendapat julukan Mas Galak atau Mas Guntur. Julukan itu sesuai dengan tindak tanduknya yang kerap menekan kekuasaan raja-raja atau penguasa setempat. Walau begitu, sejumlah inlader akhirnya nekat menentang Dendles meski nyawa menjadi taruhannya. Namun, tak seluruh rakyat memberontak terhadap kehendak si tuan besar itu. Satu di antara yang menonjol adalah peristiwa Cadas Pangeran. Betapa tidak, ribuan pekerja rodi yang meninggal paling banyak terjadi di kawasan antara Bandung Sumedang ini. Di daerah tersebut memang memiliki medan yang berbukit cadas dan rawan longsor. Bila tak berhati-hati, banyak pekerja yang mati ketimbun tanah longsor maupun tertimbun batu-batu besar. Banyak pula yang terjerembab ke jurang selama pembangunan jalan itu. Belum lagi sejumlah binatang buas yang kerap memangsa beberapa buruh rodi yang keletihan di malam hari. Kabar mengenai ribuan penduduk Sumedang yang tewas akibat kerja rodi itu tentu membuat gusar penguasa setempat saat itu. Dia pun merasa terpanggil untuk membela rakyatnya dari tindasan Dendles. Pangeran Cornel segera mengutus beberapa orang kepercayaannya ke lokasi pembuatan jalan yang masih berupa hutan belantara. Setelah meneliti keadaan di lapangan, orang-orang suruhan Pangeran Cornel mengungkapkan bahwa kondisi para pekerja paksa sangat memprihatinkan, bahkan mereka hanya mempergunakan peralatan atau perkakas yang tergolong sederhana untuk memapas tebing. Selain kurang peralatan, hambatan lain dalam pembuatan jalan itu adalah perbekalan makanan yang tidak mencukupi. Tak heran, banyak buruh rodi yang terjangkit sejumlah penyakit seperti malaria. Gangguan binatang buas dan hawa dingin yang menusuk di malam hari juga turut menambah kesengsaraan para pekerja. Atas kenyataan itulah, Pangeran Cornel berencana secara terang-terangan melawan Dendles di hadapan para pekerja dan masyarakat Sumedang. Disusunlah rencana pemberontakan terhadap Mas Galak. Setelah rencana dianggap matang,
Pangeran Cornell bersama sejumlah pengawalnya pergi ke lokasi kerja Rodi tersebut. Dia pun sabar menanti kedatangan Daedalus. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Di kejauhan, tampak Daedalus menunggang kuda dengan didampingi segelintir pasukannya. Pangeran Cornell mencegat rombongan gubernur jenderal yang kejam itu, tepatnya di desa Ciherang. Tentu saja, Daedalus kegirangan melihat kedatangannya disambut sendiri oleh penguasa setempat. Tanpa rasa curiga, dia segera mengulurkan tangan kepada Pangeran Cornell. Bukan kepalang terkejutnya Daedalus saat Pangeran Cornell menyambut uluran tangannya dengan tangan kiri. Tak cuma itu, penguasa Sumedang ini juga menghunus keris naga sastra di tangan kanannya. Dengan pancaran mata yang tajam tanpa berkedip, Pangeran Cornell terus menatap lawannya. Sontak, keangkuhan Daedalus luntur seketika. Ia pun terheran-heran dengan perlakuan dari Pangeran Cornell atau Bupati Sumedang saat itu. Setelah hilang rasa kagetnya, Daedalus bertanya kepada Pangeran Cornell mengenai sikapnya itu. Tanpa perasaan takut, Pangeran Cornell menjawab bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada rakyat Sumedang terlalu berat. Setelah mengucapkan alasannya, Pangeran Cornell menantang Daedalus untuk duel 1 lawan 1. Layaknya seorang ksatria, Pangeran Cornell berkata bahwa Raja Sumedang yang bernama Pangeran Kusumadinata lebih baik berkorban sendiri ketimbang harus mengorbankan rakyat Sumedang yang tak berdosa. Mendengar alasan yang tegas dan jelas tersebut, serta sadar akan situasi yang tidak menguntungkan baginya, Daedalus pun luluh keberaniannya. Kemudian Daedalus berjanji akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan oleh pasukan Zeni Belanda, sedangkan rakyat Sumedang diperkenankan hanya membantu saja. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Daedalus. Buktinya beberapa hari kemudian dia membawa ribuan pasukan kompeni dan hendak menumpas perlawanan Pangeran Cornell. Pertempuran pun berkecamuk di sana. Rakyat Sumedang serta-merta angkat senjata membantu junjunan mereka. Lantaran kekuatan yang tak seimbang, akhirnya tentara penjajah berhasil memadamkan pemberontakan Pangeran Cornell dengan memakan korban yang tak sedikit. Sedangkan Pangeran Cornell yang gagah berani itu gugur di ujung bedil pasukan Belanda. Semenjak itulah, jalan yang melintasi medan berbukit itu dinamakan Cadas Pangeran. Hal ini untuk mengenang keberanian Pangeran Cornell yang rela gugur dalam memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat Sumedang saat itu. Oke teman-teman, itulah sejarah singkat tentang asal-usul Cadas Pangeran yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!